2, 3. Assalamualaikum, halo Sobat Citra di Wonosobo dan dimanapun berada. Saya Davina Cahyo Putri selaku Ketua KAPA Kabupaten Wonosobo tahun 2024-2025. Saya Ragil Aditya dari Divisi Observasi KAPA Kabupaten Wonosobo tahun 2024-2025. Dan saya Fausta Zaki Ar-Rahman dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi KAPA tahun 2024-2025. Mengajak Sobat Citra untuk mengikuti acara talk show bersama KAPA di hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat di 98.8 Citra FM Wonosobo yang akan membahas bersama raih kemerdekaan remaja. Untuk Sobat Citra yang berada di luar kota dan dimanapun berada bisa mendengarkan via live streaming di www.jogjastreamers.com. Dan jika Sobat Citra ingin mengikuti kembali acara ini, bisa klik di channel YouTube Citra FM Wonosobo. Ikuti terus informasi kegiatan KAPA di Instagram @kapa.wonosobo. Acara ini dipersembahkan oleh KAPA Wonosobo dan Citra FM Wonosobo. Wassalamualaikum pareng. Satu. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, dan seperti biasa nih Sobat Citra, Ricky hadir untuk menemani kamu semuanya. Dan hari ini spesial sekali, kita ada talk show bersama KAPA Wonosobo ya. Oke, dan tentunya seperti biasa Ricky sudah kehadiran ataupun sudah kedatangan narasumber kita gitu ya dari KAPA Wonosobo Sobat Citra. Ini perjanjiannya udah jauh-jauh hari ya. Baru hari ini Sobat Citra kita bersama KAPA Wonosobo. Ya, perkenalan dulu nih. Tapi sebelumnya nih Ricky juga menyapa buat yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com dimanapun berada. Selamat bergabung aja bersama Ricky Wibisana ya. Oke, ini yang pertama ada Mbak Davina nih Sobat Citra. Mbak Davina, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kelas 11. Iya, kelas 11. Di SMA mana? SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah ya. Lanjut lagi ada Mas Ragil. Halo. Halo. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada Mas Fausta. Iya, halo. Iya, halo Mas. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, ini masih imut-imut banget Mas Fausta ya. Masih kelas 1 SMK ya. Iya. Oke, dan hari ini Sobat Citra dimanapun Anda berada, kita bakal bahas satu tema yang ini juga berhubungan dengan remaja, dengan pemuda-pemudi Indonesia ya. Ini juga masih masih ada bau-bau kemerdekaan ya, iya, bau-bau 17-an Agustus ya Sobat Citra ya. Bersama raih kemerdekaan remaja KAPA Wonosobo Sobat Citra ya, itu tema kita hari ini ya. Yes. Oke, dan tentunya mungkin kita perkenalan dulu nih Sobat Citra, apa itu KAPA ya, mungkin bakal dijelaskan dulu sama Mbak Davin. Nah, oke monggo. Apa itu KAPA Mbak? Oke, jadi KAPA sendiri tuh sebenarnya singkatan, namanya adalah Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Wonosobo. Ini merupakan organisasi yang berisi teman-teman dari pelajar-pelajar di Wonosobo yang bergerak untuk mencegah adanya narkotika, adanya narkoba di kalangan pelajar gitu. Di kalangan pelajar ya. Iya. Jadi ini sebuah organisasi ya. Yes. Iya, betul. ini banyak untuk penghuninya. Aduh. Penghuninya itu banyak. Ini sekitar ada sekarang tuh 60 ya. 60 ya, itu dari SMP SMA ya. Iya. Oke, kalau Mbak Davina ini gimana nih ya, di bagian apa kalau di KAPA? Kebetulan saya ketuanya. Ketua KAPA ya. tahun ini. Wah, Iya. jadi setiap tahun sekali atau berapa? Setahun sekali. Setahun sekali ada Iya. pemilihan ketua ya. Iya, Waduh, ini sebuah kehormatan ya. So biasa kita langsung didatengin sama ketua KAPA Wonosobo Mbak Davina ya. Oke, kalau Mas Ragil ini di bagian apa Mas Ragil? Kebetulan saya itu baru aja masuk KAPA di tahun 2000 tahun sekarang. Tahun sekarang ya, 2024 ya. Betul. Oke. Di SMA mana? Saya sama kayak Mbak Davina. Oh, di SMA Muhammadiyah ya. Betul. Oke, jadi masih anggota ya? Masih anggota. Masih anggota. Baru banget. Baru anggota. Oke, dan satu lagi ini ada Mas Fausta. Iya, Mas Fausta di bagian apa? Di KAPA anggota juga? Saya juga masih baru. Saya di anggota divisi PDD. Divisi PDD. Apa itu betul. PDD? PDD itu Pubdekdok, jadi yang mengurusi seputar media-media. Oh gitu ya. Oke, mungkin kita lebih ke motivasi apa sih gabung ke KAPA gitu kan, ke Mas Fausta dulu nih, masih kecil imut-imut tapi gabung ke KAPA ini apa nih
motivasinya? Jadi karena waktu saya masih kelas 9, waktu saya masih OSIS, jadi itu dari pembina OSIS saya dapat undangan untuk acara pelantikan KAPA yang tahun kemarin. Nah, kebetulan di situ saya lihat ternyata banyak yang dari SMP Muhammadiyah. Nah, kebetulan saya juga alumni situ dan ternyata dari Mbak Davina juga menjadi ketua. Seperti itu. Jadi saya juga ikut tertarik gitu. Seperti itu. Iya, tertariknya tuh di apa nih? Maksudnya kayak karena apa ya? KAPA itu kan ini ya tentang narkotika dan sebagainya. Nah, itu apakah itu salah satunya? Ya betul juga salah satunya itu karena saya pernah mendapati salah satu teman saya sebagai pengguna. Iya, dan terus itu jadi motivasi juga ya betul. Supaya nanti bisa mengingatkan lah paling enggak gitu ya ke teman-teman lainnya. Kalau Mas Regi apa nih motivasinya? Oke. Jadi pertama karena tahun kemarin mohon maaf itu kan waktu SMA saya kelas 10 itu adalah masa pertama saya untuk join ke berbagai organisasi seperti itu. Jadi kebetulan saya waktu pertama kali join KAPA itu waktu kelas 11 dan di kelas 11 itu saya udah mulai ini kayaknya kalau saya ada di sebuah lingkungan sekolah terus ini boring nih. Ya ingin di-explore nih ke organisasi di luar lingkup sekolah atau ruang internal seperti itu. Dan kebetulan teman saya Mbak Davina dari SMP juga menjadi teman saya dan kebetulan dia juga menjadi ketua KAPA seperti. Dan saya tertarik karena saya sama Mbak Davina juga sudah cukup akrab jadi tertarik dan motivasi saya untuk bergabung ini salah satunya untuk melatih soft skill saya begitu. Jadi selain untuk motivasi soft skill juga saya juga memiliki ketertarikan di bidang kesehatan seperti itu. Gitu ya betul dan juga ketertarikan di bidang keremajaan juga seperti itu. Oke, next kita ke Mbak Davina ya. Kalau Mbak Davina ini udah ikut berapa tahun nih? Sudah 3 tahun di KAPA. Sudah 3 tahun ya. Wah, ini tapi kalau di 3 tahun itu ada maksimalnya nggak sih kalau di KAPA? Kalau di KAPA itu maksimal kelas 12. Jadi setelah kelas 12 itu biasanya karena sudah berpindah nama jadi mahasiswa kan gitu. Sudah tidak jadi pelajar gitu. Oh, gitu ya. Kalau Mbak Davina apa nih motivasinya ikut dulu pas kalau awal-awal tuh sebenarnya karena tadi sama aku juga di IPM dulu. Jadi kayak ada undangan. KAPA tuh apa sih? Terus gitu ya. Ternyata aku tanya-tanya lagi isinya apa. Kadang kita juga ada kayak kerjasama atau apanya sama Polres. Jadi kayak ada aksi-aksinya bareng buat mengetahui gimana nangkep narkobanya gitu-gitu loh. Terus kayak seru aja terus akhirnya masuk. Iya. Tapi sempat kepikiran jadi ketua nggak sih? Enggak ya. Enggak pernah. Itu dipilih atau mengajukan diri? Itu dipilih dari kakak tingkatnya gitu. Oh, dari kakak tingkatnya itu ya. Oke, sampai hari ini masih enjoy ya di KAPA ya? Masih ya. Masih banget. Sampai nanti purna tugas ya. Iya. Oke, lanjut kita ke tema kita hari ini Sobat Citra ya, yaitu tentang bersama raih kemerdekaan remaja KAPA Wonosobo. Dan apa itu remaja merdeka? Bagaimana wujud remaja merdeka itu sendiri? Monggo Mbak Davina. Oke, yang pertama mau dijelasin sama Fausta dulu. Fausta. Oh ya, oke silakan ya Fausta. Jadi untuk apa itu remaja merdeka? Jadi remaja merdeka itu merupakan remaja yang memiliki kebebasan berpikir, lalu berekspresi juga memerlukan kebebasan, lalu untuk mengambil keputusan dengan bijak dan juga untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah remaja itu lakukan. Lalu remaja itu sendiri juga harus mampu untuk mengembangkan potensi diri secara optimal tanpa menjerumuskan dengan pergaulan bebas. Lalu yang berujung pada penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Iya, kalau Mas Fausta udah tahu tuh apa itu narkoba? Cukup tahu ya. Bisa dijelaskan dikit aja itu apa sih? Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya yang apabila digunakan mungkin secara berlebihan atau disalahgunakan dapat membuat penggunanya itu menjadi kecanduan dan karena itu juga ilegal di beberapa situasi, jadi dapat
disalahgunakan ya, dan ini takutnya kan nanti bakal jadi apa ya, ketergantungan gitu kan. Dan ini juga bisa merusak merusak pikiran juga ya, merusak saraf dan lain sebagainya, di mana nanti akan terjadi kerusakan yang bisa permanen loh Sobat Citra ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya ke tema kita berikutnya, pertanyaan berikutnya maksudnya ya. Jangan kemana-mana Sobat Citra, tetap stay tune bersama Mbak Davina, bersama Mas Ragil, dan juga bersama Mas Fausta. Tetap stay tune. Dah. 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana, dan kita juga masih bersama narasumber kita, ada Mbak Davina, Mas Ragil, dan Mas Fausta ya. Kita masih semangat ya Mas ya Mbak ya. Masih ya, masih 2 season juga Sobat Citra, ini season kedua gitu kan. Ricky juga menyapa nih untuk yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com ya. Jadi dimanapun berada bisa denger Citra FM, yang penting ada internet ya Sobat Citra, karena zaman sekarang tidak harus dengan radio gitu kan, dengan HP juga bisa ya Mbak ya, kalau misalnya nanti di luar kota ya bisa denger Citra FM ya. Oke, siap, pasti dong. Iya, ini tentang tema kita hari yaitu bersama raih kemerdekaan remaja KAPA Wonosobo ya. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya gitu ya, ini apa sih yang udah diisi, udah mengisi kemerdekaan ya Republik Indonesia. Kita mungkin ke Mbak Davina dulu nih. Kayak gimana Kak? Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tuh dengan cara apa Mbak Davina? Ikut lomba-lomba kah, atau mungkin belajar yang giat atau menjadi ketua KAPA? Untuk aku sendiri mengisi lomba-lomba lagi, mengisi Agustusan ini itu pastinya dengan memeriahkan ya, dengan ikut lomba-lomba, dan KAPA juga pastinya bakal ada kegiatan nih besok Minggu untuk mengisi masih dalam rangka Agustusan ini. Jadi nanti kita bakalan lomba-lomba dan bakalan bersenang-senang bersama untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita gitu tuh ya. Oke, kegiatannya di mana tuh kegiatannya? Untuk kegiatannya insya Allah besok di Don Bosco. Di Don Bosco ya, hari Minggu besok ini ya. Itu untuk masyarakat umum aja atau untuk apa? Untuk KAPA. Untuk KAPA aja. Iya, untuk KAPA aja. Sementara masih KAPA aja. Masih KAPA ya, semoga nanti bisa bisa ini ya, rakyat masyarakat umum juga bisa gabung ya, semoga ya. Oke, kalau Mas Ragil apa nih mengisi kemerdekaan di tahun ini Mas? Oke, jadi akhir-akhir ini selama Agustusan dari awal sampai saat ini saya tuh senang sekali untuk yang namanya itu literasi. Baca buku ya. Dari beberapa judul yang pernah saya baca itu salah satunya itu bukunya yang berjudul Sapiens. Sapiens ya, kita. Homo sapiens. Ya betul. Bagian besar dari buku tersebut itu menjelaskan tentang teori evolusi. Ya betul. Kemudian buku lain juga saya membaca yang namanya How to Win Friends and Influence People, seperti itu. Kemudian satu lagi kalau tidak salah tuh namanya ini Laut Bercerita, ya betul, dari novelnya Yuval Noah Harari kalau tidak salah. Iya. Dan saya juga ikut lomba-lomba tentu seperti Davina. Itu di sekolah kami juga ada kegiatan seperti itu, dan juga ya mungkin akan diisi dengan kegiatan-kegiatan organisasi lain, seperti jurnalistik, kemudian OSIS seperti itu. Oke. Untuk zaman sekarang tuh kan literasi itu kan masih bisa bilang rendah ya, ya. Gimana sih tanggapan Mas Ragil dengan literasi sekarang ini? Banyak remaja yang masih nggak suka membaca gitu kan. Padahal kan dengan membaca kan kita bisa melihat dunia ya. Betul sekali. Nah, jadi kenapa kok mungkin remaja saat ini tuh mungkin agak sedikit malas mungkin. Ya betul. Gen Z ya. Gen Z ya betul. Gen Z itu agak tidak tertarik, kurang tertarik dengan literasi itu mungkin karena mereka belum menemukan aja. Mereka tuh cocoknya di bidang seperti apa, jenis seperti apa. Mungkin kalau mereka suka novel yang fairy atau fairy itu apa ya? Kayak fantasi. Fantasi. Seperti dunia Sophie itu salah satu topik yang menarik juga untuk dibaca pembaca yang ingin menyemplung, ingin masuk ke dalam dunia buku seperti itu. Dan faktornya mungkin karena mereka teralihkan oleh teknologi, mungkin seperti game, seperti yang lain-lain itu juga media sosial juga termasuk, dan saya juga termasuk sih. Tapi tetap masih membaca buku dong. Itu udah menjadi sebuah hobi menurut saya. Ya, betul, seperti itu. Hobi yang sangat keren sekali ya. Oke, kalau Mas Fausta apa nih mengisi kemerdekaan di tahun ini Mas? Kebetulan saya di Agustusan tahun ini saya tergabung di panitia Agustusan di kampung halaman saya, karena tahun-tahun sebelumnya saya belum pernah. Nah, hari ini
karena Agustusan kali ini saya join, jadi saya mengisi kemerdekaan tahun ini dengan menjadi kepanitiaan di kampung halaman saya dan mengikuti perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan di sekolah. Oke gitu ya. Jadi tetap menjadi pelajar yang baik gitu ya dengan mengikuti perlombaan-perlombaan. Iya, Udah juara belum nih? Aduh, Belum ya? kemarin belum. Belum ya. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ke Mas Ragil ya. Betul. Iya, ini tadi kan kita udah menyinggung tentang kemerdekaan gitu kan, cara mengisi kemerdekaan di tahun ini. Nah, bagaimana sih cara merealisasikan remaja merdeka, Mas Ragil? Oke, yang pertama tentunya kita harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Sebagai remaja itu kita tidak boleh yang namanya itu malas. Malas itu adalah penyakit yang menurut saya itu paling banyak dirasakan remaja saat ini ya. Rebahan sambil main video game, video kan? game, main media sosial. Scroll ya. Ya betul, itu menurut saya kurang efektif dan kurang efisien juga buat kedepannya seperti itu. Dan kenapa kok pendidikan di sini sangat penting? Karena yang namanya pondasi sebuah bangsa itu karena pendidikan. Karena orang-orang yang intelektualis itu adalah orang-orang yang dapat membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang berkembang dan juga powerful seperti itu. Dan kedua itu ada sistem pendidikan yang fleksibel dan mendorong kreativitas. Nah, jadi sistem pendidikan yang bisa berinovasi, kemudian yang tidak hanya berfokus pada mata pelajaran, namun juga berfokus pada kreativitas anak-anaknya, itu juga menjadi sebuah penopang untuk mewujudkan yang namanya remaja merdeka. Kemudian yang ketiga ada lingkungan yang positif. Jadi lingkungan yang positif itu seperti apa sih? Apakah lingkungan yang baik-baik saja? Oh, tentu tidak. Lingkungan yang positif itu menurut saya itu sebuah anggapan dari diri kita sendiri untuk menerima apa adanya lingkungan kita dan memproses atau memfilter yang namanya itu aura positif. Dan aura positif ini dapat didapatkan dari berbagai sisi. Dari teman, kemudian dari keluarga juga bisa, dan dari masyarakat juga bisa banyak. Kemudian ada peran orang tua juga. Ini peran orang tua juga menjadi salah satu peran yang paling penting karena lingkup terkecil dalam suatu masyarakat itu salah satunya adalah orang tua. Jadi orang tua itu menjadi dasar dari anak itu nanti berkembangnya seperti apa. Pendidikan pertama dari orang tua. Iya, betul sekali. Keluarga itu adalah lingkup yang paling menentukan masa depan anak. Karena keluarga itu menjadi tolak ukur yang namanya nanti ini anak tuh memiliki tujuan atau tidak. Jadi pengaruh dari keluarga itu sangat besar sekali tentunya. Dan tentunya di sini orang tua juga harus memberikan bimbingan dan kebebasan yang seimbang. Nah, seimbang di sini artinya anak itu tidak harus dikekang terus-menerus nih. Jadi anak itu punya perbedaan dari setiap masing-masing. Mungkin dari Mbak Davina juga perbedaan, dari Mas Fosta juga punya perbedaan, saya juga punya perbedaan dari mereka. Dan orang tua ini seharusnya memberikan bimbingan itu tidak hanya untuk di pendidikan saja, tapi apapun itu, karakter, moral, iya betul. Kemudian ada juga nanti diarahkan ini tujuan hidupnya nanti kemana sih. Terus anak juga tidak saklek di situ aja gitu, tidak mengacu kepada pendidikan saja begitu. Iya, jadi diberikan tanggung jawab juga, kepercayaan juga ya untuk anak-anaknya gitu kan. Nah, ini menyangkut tentang pendidikan ini, Mas Ragil. Gimana sih tanggapan Mas Ragil ya terhadap anak-anak yang sekarang tuh putus sekolah gitu kan, terus menikah di usia muda gitu, belum sampai mengenyam pendidikan tinggi tapi udah nikah gitu. Gimana sih sebagai remaja gitu ya? Sebagai remaja, oke. Jadi sangat disayangkan sekali ya Mas. Banyak sekali di beberapa daerah mungkin ya yang masih memiliki tidak memiliki kompetensi tinggi di bidang pendidikan seperti, dan mereka hanya mengenyam pendidikan tuh sampai SMA mungkin ya. Seformal mereka aja. Di pendidikan tuh menurut mereka bukan sumber dari kesuksesan. Ya memang betul. Cuman dari pendidikan itulah kita membuka peluang hidup yang lebih layak. Yang lebih layak. Betul. Ya. Dan pendidikan tuh bukan menjadi tolak ukur seseorang tuh sukses atau tidak. Benar. Tapi memperbesar kemungkinan kamu itu hidup layak seperti. Dan kenapa kok di daerah-daerah tertentu itu masih ada anak-anak yang nikah muda, kemudian ada yang setelah lulus langsung menikah. Nah, itu menurut saya itu adalah salah satu hal yang patut kita
waspadai dan kita pedulikan. Ya. Kita sebagai remaja juga tentunya salah satu tujuan menjadi seorang remaja adalah menjadi orang yang bermanfaat. Jadi tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi orang yang bermanfaat, cuma remaja. Seperti ini. Seperti kita menyebarkan sebuah kebaikan, menyebarkan sebuah pesan untuk orang untuk masyarakat itu yang luas, dan sebisa mungkin kita tuh menghindari yang namanya itu pergaulan yang bebas, yang nanti dapat memicu salah satunya pernikahan dini, free sex, kemudian yang intinya itu isu-isu yang sangat panas untuk kita bahas. Terima kasih Mas Regil ya udah dijelaskan juga. Next kita ke pertanyaan berikutnya, Sobisa. Tentunya ini juga banyak tantangan ya Mbak Davin ya. Dan tantangan ya menuju remaja merdeka itu apa aja Mbak Davin? Jadi tantangan menuju remaja merdeka itu yang paling besar menurut aku adalah tantangan ketakutan akan mencoba hal baru. Jadi remaja itu kadang kita tuh untuk mau mencoba hal baru tuh kayak takut-takut gitu loh. Kayak wah, emang aku bisa ya? Emang aku nanti emang akan berhasil apa gitu ke depannya. Pastinya tuh hal yang paling besar, tantangan paling besar adalah gimana cara remaja itu untuk berani mencoba hal baru, berani untuk mengeksplor tuh banyak-banyak hal baru gitu. Untuk yang kedua adalah ekspektasi dari orang lain. Biasanya remaja-remaja yang pengen mulai aktif, mulai mencoba hal baru itu di usia sekitar SMP SMA. Dan kalau misalkan ketika ada itu biasanya kayak kita sudah dianggap agak lumayan besar gitu loh. Jadi kita udah kayak yang wah, kamu bisa nih gitu. Jadi kita diberikan ekspektasi yang terlalu bruk gitu loh, kayak terlalu berat. Padahal kita memang masih nyoba gitu. Dan memang ketika misalkan kita gagal juga ya itu tidak masalah, karena bisa dicoba lagi. Iya, dan ketika misalkan ada ekspektasi orang, kita jadi nggak enak gitu loh. Jadi kayak ngecewain banget gitu-gitu. Iya. Jadi tantangan yang terbesar kedua adalah ekspektasi dari orang lain sih. Yang ketiga atau terakhir ini kurangnya dukungan dari orang tua. Nih bapak ibu yang agak strict nih ya. Sebenarnya ketika misalkan anak-anaknya tuh memang terlalu dikekang, itu biasanya lebih bandel. Dilihat dari beberapa yang pernah aku baca, pernah aku lihat di beberapa sosmed gitu, memang kadang orang-orang yang terlalu dikekang, terlalu kayak kayak bener-bener kayak nggak boleh gitu, ini itu nggak boleh gitu. Nggak boleh itu ya. Takutnya kenapa yang mungkin memang harusnya tidak apa-apa, itu biasanya anak-anak jadi lebih bandel karena dia main di belakangnya gitu loh. Jadi yang penting nggak ketahuan, aman gitu. Jadi tantangan yang terbesar itu sih Kak, 3 itu. Iya, oke. Ada penjelasan lain? Mungkin kurangnya dukungan dari orang tua, sekolah dan lingkungan. Kalau kurangnya dukungan dari orang tua ya itu kan mungkin tadi yang strict. Habis itu kayak orang tua juga biasanya sudah memberikan tujuan kepada anaknya yang mungkin gak sesuai dengan apa yang anaknya mau gitu. Iya, jadi memberikan kepercayaan lah ya. Percaya kepada anak gitu lah Sobat Citra ya. Oke, masih ada satu season lagi, season ketiga, season terakhir ya Sobat Citra. Jadi jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Kita masih bersama Kapa Wonosobo. 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama kita berempat ya. Waduh, rombongan ini. Oke, ada Mbak Davina, ada Mas Raga, dan ada Mas Fausta. Kita masih bahas tentang tema kita hari ini ya Sobat Citra, bersama Raih Kemerdekaan Remaja Kapa Wonosobo. Tadi kita udah bahas tentang apa itu remaja merdeka, kemudian bagaimana merealisasikannya ya, tantangannya juga gitu kan. Banyak banget Sobat Citra tantangannya ya Mbak Davin ya. Dan ini tentunya kita masuk ke ini ya, langkah-langkah ya. Langkah-langkah menuju remaja yang merdeka itu bagaimana? Mungkin Mbak Davin ya. Iya. Oke, jadi langkah-langkah menuju remaja merdeka adalah yang pertama bagi remajanya dulu nih Kak. Jadi untuk remajanya dulu, yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadi kayak misalkan kalian takut sama ekspektasi orang lain, kayak tantangan yang tadi udah aku bilang, ya berarti itu tuh bukan tanggung jawabnya kamu. Jadi kamu berani bebas untuk mencoba hal baru karena ekspektasi orang lain juga bukan tanggung jawabnya kamu gitu. Jadi untuk langkah-langkah yang pertama mungkin dari luar itu bisa dorong remaja untuk mengenali kekuatan dan keunikan diri gitu. Kalau misalkan biasanya kalau dari sekolah itu biasanya ada P5 Kak.
Oh gitu ya. Iya kan? P5. Iya, P5, profil pelajar Pancasila. Oh. Nah, itu biasanya kan ada beberapa tugas-tugas yang untuk membuat produk, untuk mempresentasikan. Biasanya kalau ada di sekolah-sekolah lain tuh untuk menampilkan, untuk membuat proposal, Iya, pengajuan ke guru gitu. Jadi itu merupakan salah satu pengembangan soft skill gitu kalau menurut aku. Jadi kayak P5 juga punya hal-hal yang baik meskipun benar-benar capek banget sih waktu itu. Tapi menyenangkan ya. Iya, menyenangkan banget karena juga itu kan berkelompok. Jadi gimana caranya kita bisa bekerja sama orang lain. Langsung praktek ya. Yes. Yang selanjutnya adalah mendorong pengambilan keputusan. Jadi ketika remaja memang mau mencoba hal baru gitu, mau membebaskan diri untuk mencoba hal baru, pastinya kita dari luar, dari sebagai temennya nih, misalkan sebagai temennya, sebagai orang tuanya, bapak ibu bisa memberikan kepercayaan lagi. Jadi menurut aku tuh kepercayaan adalah hal yang sangat penting bagi remaja yang memang mau mencoba hal baru. Kayak oh ya udah, selagi halnya memang positif dan kita dan orang tua juga masih harus tetap membimbing dan juga mengawasi gitu Kak. Jadi itu pastinya akan menjadi hal yang positif bagi remaja bagi kedepannya gitu. Yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang aman. Untuk menciptakan lingkungan yang aman tadi udah disampaikan kalau misalkan lingkungan yang aman tuh nggak harus kayak semuanya itu baik gitu. Iya. Tapi lingkungan yang aman tuh dibuat dari diri sendiri. Jadi gimana cara kita buat menanggapi lingkungan kita. Misalkan memang teman-temannya buruk nih ya, berarti kita jangan sampai seperti itu. Tapi nggak usah dijauhi juga nggak apa-apa. Cuman kita yang penting tidak mengikuti perilaku itu gitu. Jangan ke bawah arus ya. Yes, iya. Oke, next. Sudah selesai ya. Oke, dan tentunya ini juga dari remaja ini ya ada dampak juga tentunya dari adanya remaja merdeka ya. Nah, ini dampak dari adanya remaja merdeka ini ada dua ya. Ada dampak ekonomi, ada dampak psikologis ya. Untuk dampak ekonominya ini bisa dijelaskan sama Fausta ya, Mas Fausta ya. Apa nih Mas Fausta untuk dampak ekonominya? Jadi karena remaja merdeka, karena sudah disebut sebagai remaja merdeka, pasti mereka itu memiliki potensi yang besar untuk memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Lalu remaja merdeka itu sendiri pasti dapat memiliki kebebasan dalam mengembangkan minat dan bakat yang dapat berkontribusi pada inovasi dan juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oke, jadi itu ya Sobat Citra, ada dampak ekonomi dan ada dampak psikologis ya. Untuk dampak psikologis akan dijelaskan sama Mas Ragil. Monggo Mas. Jadi dampak psikologis ketika anak itu diberikan sebuah kebebasan atau kemerdekaan itu yang pertama itu mereka itu dapat mengembangkan yang namanya itu jati diri mereka atau identitas mereka itu yang sebenarnya seperti apa. Kemudian yang paling penting nih ada kreativitas. Nah, jadi banyak tuh dari anak-anak yang seusia remaja yang sekarang itu takut. Seperti tadi yang dibilang Mbak Davina itu kan, takut untuk mau mencoba, nanti takut gagal nih. Takut gak sesuai ekspektasi orang lain gitu ya. Nah, itu juga. Nah, jadi ketika kita menerapkan yang namanya itu remaja merdeka, itu kreativitas tuh bisa didapat dari mana saja. Seperti contohnya itu ketika ketika aku punya minat nih di bidang musik misalnya, misalnya aku nih latihan terus nanti bisa kolaborasi sama band, bisa ngetampil juga di acara-acara di acara yang gede gitu misalnya, atau di kafe kami juga bisa. Kemudian ada tantangannya juga dari kreativitas gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada tanggung jawab yang lebih besar itu nanti membebani pikirannya si anak ini. Ketika ekspektasi seseorang itu sangat besar dibebankan kepada orang tersebut, kepada anak tersebut itu nanti dia itu akan merasa bahwa waduh, ini kayaknya aku nggak bisa deh. Ini kayaknya aku gagal deh memenuhi ekspektasi orang ini seperti itu. Nah, jadi nanti setelah anak itu merasakan hal itu, nanti psikis mereka itu akan terpengaruh. Ya betul. Stres nanti akan menyebabkan stres, dan jika stres sudah muncul nanti akan mereka yang pertama itu ada cemas. Cemas itu betul. Cemas itu ketika kita tuh takut kalau tidak bisa memenuhi ekspektasi orang. Kemudian yang kedua itu ada khawatir.
setelah cemas itu ada khawatir. Khawatir itu artinya nanti mereka itu tidak maksimal ketika ingin melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, seperti tugas dari orang lain misalnya seperti itu. Dan ketika itu ada yang namanya itu stres. Stres itu seperti orang yang udah capek gitu, udah kerjain lah, udah ini gitu, udah capek, udah nggak mau yang namanya kerjasama dari orang. Dan itu terjadi banyak di kasus remaja yang saat ini itu sudah terpengaruh oleh yang namanya itu terlalu besar ekspektasi. Ya seperti itu. Memenuhi ekspektasi orang lain. Iya, terlalu besar. Dan yang ketiga itu resiko. Pengaruh beresiko itu ada kebebasan tanpa pengawasan dapat mendorong kemunculnya perilaku beresiko pada remaja. Nah, perilaku beresiko itu apa aja sih gitu? Ya perilaku yang beresiko itu kalau kita terlalu bebas seperti itu, seperti tadi pergaulan bebas, kemudian banyak sekali kasus-kasus remaja yang out of control gitu. Jadi mereka kehilangan yang namanya tujuan dari diri mereka tuh apa sih? Jadi mereka keluar dari alam nih, seperti itu bahasanya. Dan yang paling besar itu nanti akibatnya dari hal tersebut itu merugikan masyarakat, dan itu adalah salah satu bentuk yang namanya terlalu bebas ya dari remaja, seperti itu. Iya, merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Oke, dan ini harapan ke depan nih kita ke Mas Fausta dulu nih. Harapan ke depan Mas Fausta untuk Kapa Wonosobo apa nih? Mungkin dari saya Kapa dapat jadi lebih besar gitu. Iya. Tentu. Lalu untuk mungkin bagaimana menindaki dari pengguna narkoba itu, terutama di kalangan pelajar yang menggunakan narkoba, mungkin Kapa bisa lebih aktif untuk menangani. Lalu mungkin dalam sosialisasi itu juga sudah sering. Lalu mungkin ada bagaimana cara agar remaja itu sendiri tidak terjerumus dengan cara mungkin membagikan sesuatu yang dapat mengurangi dari penggunaan narkoba itu, seperti mungkin bagaimana mengganti narkoba karena karena penggunaan narkoba itu kan pasti kecanduan. Ya. Dan mungkin bisa diganti dengan sesuatu yang jelas bukan narkoba. Iya, oke, dengan membaca ya Mas Ragil ya. Nanti kecanduan tuh kayak Mas Ragil. Oh iya, Mas Ragil apa nih apa namanya harapan ke depan nih, Kapa? Oke, kalau untuk Kapa saya berharap ini tidak hanya di lingkup narkotika, tidak hanya di lingkup narkoba seperti itu. Jadi saya harap tuh Kapa itu kedepannya itu lebih peka terhadap soft skill. Oh gitu ya. Betul, karena yang namanya soft skill itu pasti akan sangat berguna di jenjang karir nanti. Seperti itu. Tidak hanya jenjang karir, cuma di perkuliahan atau di pendidikan yang lebih tinggi juga nanti akan sangat digunakan. Salah satunya adalah ini public speaking, bersosialisasi, public speakingnya juga bagus ya. Dan itu salah satu harapan saya yang harus yang mungkin bisa diwujudkan nanti ketika periode selanjutnya di Kapa Wonosobo seperti itu. Oke, ya tapi ini udah sangat berusaha ya untuk radio-radio, betul, ya kan, bagian ilmu dan sebagainya. Oke, Mbak Davina, ini harapan ke depan apa nih Mbak sebagai ketua Kapa juga ya? Oke, untuk harapan ke depan bagi Kapanya sendiri itu pasti namanya pingnya itu namanya makin besar gitu. Kita makin dikenal dan teman-teman dari Kapa, teman-teman dari Kapa itu bisa lebih bermanfaat bagi semua orang gitu. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang memang seharusnya kita sampaikan nih mengenai narkoba dan lain-lain. Kita bisa berbagi informasi, berbagi pendidikan atau berbagi apapun yang baik kepada masyarakat Wonosobo, terutama di kalangan pelajar gitu sih. Iya, oke. Menanggapi tadi soft skill dari Mas Ragil, Mbak sebagai ketua Kapa nih, apakah nanti juga akan ada keterampilan? Oh iya pasti. Itu sudah termasuk dalam list gitu. Dalam list proker ini sudah ada. Cuman belum dibagikan aja. Oke, demikian ya Sobat Citra, ini kalau misalnya ngobrol nih bakal seharian gak cukup ya. Oke, terima kasih ya buat Mbak Davina sebagai ketua Kapa Wonosobo, Mas Ragil ya, anggota, Mas Fausta ya, anggota dan apa tadi bagian apa?
Saya di divisi PDD. Divisi PDD ya. Iya, betul. Kalau di kapal sebenarnya anggotanya semuanya sudah masuk ke divisi masing-masing. Oh, divisi masing-masing Iya. ya. Oke, luar biasa banget ya. Oke, demikian ya untuk perbincangan kita hari ini Sobat Citra. Terima kasih ya Mbak Devina, Terima kasih Mbak kembali, Davina, Kak. Mas Ragil dan Mas Fausta. Ya, semoga nanti bisa ketemu lagi, belajar yang giat ya. Ini udah Iya. kelas 11 ke kelas 10 ya. Ini bentar lagi kelas 3 Iya, kelas ujian 3. nasional ya. Udah nggak ada ujian. Aduh, masih ingat zaman-zaman aku dulu ya. Oke ya, terima kasih untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi nanti dan ketemu lagi bakal di lain kesempatan ya. Keep on Sobat Asri Forever. Saya Ricky Wisana pamit. Wassalamualaikum. Pareng.